Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ning Esti dengan materi peluang. Peluang bagian pertama. Ini masih dalam matematika wajib kelas 12. Inspirasi, dimulai dengan inspirasi dulu. Inspirasinya, jumlah peserta seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri SNMPTN yang memilih jurusan kedokteran. Yang memilih jurusan kedokteran umum pada Universitas Gadjah Mada UGM sebanyak 1.292 orang. Pihak UGM hanya menerima 46 orang. Nah, ini kasus ya, ada kasus demikian. Dapatkah Anda memperkirakan berapa peluang seorang peserta dapat diterima pada jurusan tersebut? Dari 1.292 orang, yang diterima hanya nanti 46 orang. Nah, dengan asumsi bahwa setiap peserta yang memilih jurusan kedokteran memiliki kemampuan akademis yang sama, maka peluang seorang peserta dapat diterima pada jurusan tersebut ditentukan oleh ini ya, 46 per 1.292 sama dengan 0,0356. Nah, peluangnya itu 0,0356. Nah, ini menurut Anda apakah peluang nilai peluang ini cukup besar atau cukup kecil? 0,0356 itu besar atau kecil dari peluang ini? Nah, ini kita kaji. Nilai peluang suatu kejadian berada pada kisaran antara 0 sampai dengan 1. Nilai peluang itu 0 sampai dengan 1. Maksudnya, nilai peluangnya 0 berarti mustahil terjadi. Kemustahilan terjadi itu peluangnya 0. Peluang 1 berarti pasti terjadi. Misal apa yang peluang 1 misalnya? Setiap makhluk pasti akan mati. Itu peluangnya berapa? 1. Ya. Peluang yang mustahil yang tidak akan terjadi, peluangnya 0. Misalnya apa? Seorang laki-laki melahirkan anak, misalnya itu mustahil. Peluangnya berapa? 0 misalnya. Pengertian percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Bicara mengenai peluang, itu berkaitan dengan percobaan, ruang sampel atau ruang contoh, dan kejadian. Nah, percobaan atau eksperimen itu apa? Yaitu suatu kegiatan yang dapat memberikan semua kemungkinan yang mungkin terjadi ya. Percobaan itu kegiatannya yang dapat memberikan semua nilai kemungkinan yang mungkin terjadi. Contoh, percobaan pelemparan dua dadu bersisi 6 ya, 2 dadu bersisi 6 dilempar akan memberikan semua kemungkinan yang terjadi, yaitu dapat dilihat dari tabel silang berikut ini. Nah, ini dadu pertama bermata 6 ya, bersisi 6, 1 sampai 6. Dadu kedua 1, 2, 3 sampai 6. Nah, kemungkinan yang terjadi adalah muncul angka 1,1, dadu pertama 1, dadu kedua 1, dadu pertama 1, dadu kedua 2, dan seterusnya. Bisa juga dadu pertama 4, dadu kedua 5. Nah, ini semuanya berarti ada berapa ini? 6, ada 36. Ya toh? Ada sebanyak 36, itu namanya ruang sampel ya. Ruang sampel itu apa? Ruang contoh atau ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada sebuah percobaan. Jadi tadi yang mungkin itu tadi berapa? Yang mungkin tadi ada 36. 2 dadu dilempar, kejadian yang mungkin terjadi itu adalah 36. Yang mungkin muncul ya, kemungkinan muncul. Bisa 5,6 ya, dan seterusnya. Nah, ruang sampelnya tadi ini sudah. Contoh ruang sampel pada percobaan pelemparan 2 buah dadu tadi ya, ruang sampelnya. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk pasangan terurut ini, dalam himpunan pasangan terurut ya. Ruang sampel tadi adalah himpunan dari semua hasil. Ini himpunannya nih, tanda himpunan. Ini ada 36 ya, mempunyai 36 titik sampel atau NS-nya sama dengan 36. Banyaknya titik sampelnya ada 36. Kejadian, apa itu yang dimaksud dengan kejadian? Kejadian atau peristiwa event adalah himpunan bagian dari ruang sampel.
Di kejadian itu himpunan bagiannya dari ruang sampel. Ruang contoh, himpunan kejadian terbagi dua, yaitu kejadian sederhana atau kejadian elementer. Itu gimana? Yang hanya mempunyai satu titik sampel. Kemudian kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah kejadian yang mempunyai lebih dari satu titik sampel. Itu kejadian majemuk. Kemudian peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian. Nah, peluang suatu kejadian jika NS atau banyaknya anggota ruang sampel adalah banyaknya anggota dari suatu ruang sampel dan NA adalah banyaknya anggota dari suatu kejadian A, di mana A himpunan bagian dari S. Maka peluang kejadian A ditulis PA. Peluang kejadian A sama dengan banyaknya anggota suatu kejadian dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Itu peluang suatu kejadian. Secara sederhana itu ya, teori peluang. Kemudian contoh 1. Pada pelemparan 3 keping mata uang logam yang memiliki dua sisi, yaitu sisi gambar dan sisi tulisan. Ruang sampel, tuliskan ruang sampelnya. Gambar tulisan 3 keping mata uang. Tulis ruang sampelnya. Bukan kejadian-kejadian munculnya dua sisi gambar, ketiga sisi sama, sekurang-kurangnya satu sisi tulisan, paling banyak dua sisi tulisan. Kemudian yang nomor 3 dicari peluangnya ini, ya. Kita cari dulu ruang sampelnya. Kalau 3 mata uang dilempar. Nah, penyelesaiannya nih nomor 1. Ini ruang sampelnya, berarti kalau 3 mata uang dilempar bisa kejadiannya yang muncul gambar. 2 gambar, 1 tulisan, gambar, tulisan, gambar, tulisan, gambar, bisa gitu ya. Bisa gambar, tulisan. Nah, tulisan 2, gambar 1 itu, tulisan, gambar, atau tulisan. Itu kejadian yang mungkin nih. Dan ruang sampelnya nih ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 banyaknya. Ini variabelnya ada 2 cuma binom ya, gambar sama tulisan. Nah, karena variabelnya 2, itu berarti banyak ruang sampel 2 pangkat 3. 2-nya itu variabel gambar atau tulisan, 3-nya itu banyaknya mata uang. Berarti ruang sampelnya ada sebanyak 8. Kemudian yang kedua, nomor 2. Kejadian munculnya dua sisi gambar. Dua sisi gambar tadi, gambar, tulisan, gambar, tulisan, gambar. Ada mempunyai 3 anggota. Kemudian kejadian ketiga sisi sama, berarti bisa gambar atau tulisan. Ada 2 titik sampel atau titik kejadiannya. Kemudian yang C, sekurang-kurangnya 1 sisi tulisan, sekurang-kurangnya 1. Jadi kalau tulisannya tidak muncul tidak boleh, munculnya sekurang-kurangnya 1 nih, 1 GGT, GTG, TGG, muncul 2 GTT, TGT, TTG, muncul 3-tiganya TTT. Sekurang-kurangnya muncul 1 sisi tulisan. Nah, 3 boleh. Kemudian yang D, paling banyak 2 sisi tulisan. Paling banyak 2 sisi tulisan. Berarti yang nggak boleh apa ini? Yang tidak ada. 3 sisi tulisan. Paling banyak 2 sisi tulisan. 2. TTG ya. Tidak ada boleh. Ada 1 boleh. Nah, ada 1 boleh. Ada 2 boleh. Ada 3 tidak boleh ini ya. Paling banyak 2 sisi tulisan. Kemudian yang ketiga kita cari peluangnya. Peluang 2 sisi gambar tadi. Banyaknya 2 sisi gambar dibagi banyak ruang sampel. Tadi banyak 2 sisi gambarnya adalah 3 per ruang sampelnya 8. Yang B, ketiganya sisi sama. Ketiganya bisa GGG, bisa TTT. Berarti N ketiganya sisi sama itu ada 2. Ruang sampelnya ada 8. Yang C, sekurang-kurangnya 1 sisi tulisan. 1 sisi tulisan. Berarti yang nggak boleh 3 ya. 3 sisi tulisan berarti ada 7 itu. N sekurangnya 1 sisi tulisan ada 7 per 8 peluangnya. Yang D, peluang paling banyak 2 sisi tulisan. Paling banyak 2 sisi tulisan. Yang tidak boleh berapa? 3 sisi tulisan. Berarti semua aja 7 per 8. Nah, demikian. Kemudian latihan soal.
Misal ini, sekeping mata uang logam dan sebuah dadu bersisi 6 dilemparkan secara bersamaan. Hasil yang mungkin muncul pada percobaan ini dapat ditulis dalam bentuk pasangan terurut. Misal G,3 menyatakan munculnya sisi gambar untuk mata uang dan angka 3 untuk dadu. Latihan soalnya itu ya. Pertanyaannya, nomor 1, tuliskan ruang sampelnya dan berapa banyak titik sampel pada percobaan tersebut. Kemudian yang kedua, tuliskan kejadian-kejadian. Munculnya satu sisi tulisan angka ya, tulisan atau angka ini maksudnya. Untuk mata uang dan sembarang angka untuk dadu. B. Munculnya sisi gambar untuk mata uang dan angka ganjil untuk dadu. Munculnya sembarang sisi untuk mata uang dan angka genap untuk dadu. Yang ketiga, hitung peluangnya dari soal nomor 2. Ini di pause dulu, dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, Anda cocokkan hasilnya. Ini di belakangnya ada kunci jawabannya. Kunci jawaban latihan soal. Nah, ini Anda lihat kunci jawabannya. Nah, banyak ruang sampelnya ada 12. Nah, itu. Ya, bisa Anda pause dulu. Kemudian yang nomor 3 peluangnya. Nah, demikian ya, semoga manfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.